Karis dan Salum. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada hari ini merupakan lanjutan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat ke-31. The reading of the scripture is taken from Acts chapter 9 verse 1 to 31. Mari kita mendengar firman Tuhan. Kisah pasal 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpang tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah aku dengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku
untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan dirinya kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bahwa Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria, dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai
Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan melakukan firman Tuhan. So far, the reading of the Word of God. Blessed are he who hears, who listen, who obeys the Word of God. Akhirnya, sang penghancur gereja, penganiaya gereja, bertobat. Kok bisa ya? Finally, the church destroyer, the church persecutor repented. How could that possible? I'm going to share with you that's possible. Saya akan membagi kepada saudara-saudara bagaimana seorang penghancur gereja, seorang penganiaya gereja, bahkan pembunuh jemaat Tuhan yang berikhtiar jahat bisa bertobat, bisa berubah, dan bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang mendengar khotbah pada malam ini, semoga dengan apa yang saya sampaikan, saudara dan saya bisa belajar betapa luar biasanya Tuhan. Saudara juga boleh belajar dan rasa terhibur betapa powerfulnya Tuhan kita. Bagaimana dia bisa merubah hati yang jahat menjadi baik, yang tidak bertobat menjadi bertobat, yang bersifat neraka menjadi surgawi, yang begitu benci menjadi penuh dengan kedamaian, yang tidak mau melayani Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau menjadi melayani Tuhan. Dan jika di antara saudara, anak saudara, suami saudara, istri saudara, adik saudara, kakak saudara, teman saudara, atau siapa saja juga yang lagi bergumul di dalam ketidak bertobatnya saudara kita, atau oleh karena kejahatan-kejahatan yang sedang dibuat dan merasa bahwa sepertinya tidak mungkin, saya harap firman Tuhan malam ini akan memberikan kekuatan dan hiburan dan jalan keluar bagi kita. Saulus yang kemudian bernama Paulus, sebelumnya diberitakan oleh Alkitab dan oleh dirinya sendiri betapa dia adalah seorang penghancur gereja. Dalam pasal yang sebelumnya saudara bisa melihat, dalam pasal yang ke-7 ayat yang ke-56, ayat yang ke-58, 57 sampai terakhir bahkan dalam pasal yang ke-8 menceritakan sedikit tentang siapa ini Paulus dan bagaimana dia sudah terlibat di dalam persidangan Sanhedrin untuk membunuh Stefanus. Dia menyetujui agar Stefanus dibunuh, ayat yang pertama dari pasal yang ke-8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Dalam ayat 58 dikatakan bahwa mereka menyeret dia ke luar kota, maksudnya Stefanus, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Jadi tatkala Stefanus dibunuh, Saulus terlibat. Saulus menjaga jubah-jubah mereka. Saulus juga terlibat memberikan suara untuk membunuh Stefanus.
Dalam pasal yang ke-9, ayat yang pertama, menjelaskan bagaimana jiwa dan keadaan dan pola pikir dan perencanaan seorang Saulus di dalam menghancurkan, membasmi gereja Tuhan. So from chapter 9 here, verse 1, compare with chapter 8, verse 1, and chapter 7, verse 58, tells us about how Saulus was involving in killing Stephanus. So in chapter 9 even telling us about how he's planning and his desire to destroy, even killing the Christians, the disciples of Jesus, the believers. Paulus begitu rencana untuk bagaimana pengikut-pengikut Tuhan Yesus pada waktu itu dibasmikan dan dihancurkan, bahkan diseret untuk dibawa ke Yerusalem, untuk dihakimi, dipukul, dianiaya, disesa, bahkan dibunuh, masuk di penjara. Ini Saulus. Dan saya menggali kata sementara itu berkobar-kobar hati Saulus dalam bahasa Indonesia. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengencam dan membunuh murid-murid Tuhan. Saya lihat dalam teks asli, saya dapati katanya itu jauh lebih dalam untuk menggambarkan dan mengungkapkan bagaimana diri Paulus, sikap Paulus, pikiran Paulus, rencana Paulus, emosional Paulus di dalam berusaha menghancurkan gereja, membunuh, menangkap, membawa orang-orang percaya ke penjara dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan berkobar-kobar hati Paulus. Kata ini juga cukup lumayan menyatakan bagaimana semangatnya Paulus, bagaimana hebatnya Paulus di dalam beraksi untuk menangkap orang-orang percaya. Tapi tatkala saya melihat di dalam bahasa asli, di situ dijelaskan bahwa bukan saja berkobar-kobar hati Paulus, tetapi ada satu kata dikatakan di sana dengan kata breathing. Breathing itu ada hubungannya dengan nafas. Jadi penerjemahan yang saya pikir lebih kena dan lebih cocok dengan keadaan yang dimaksud dalam bahasa asli, yaitu bahwa sementara itu Paulus punya nafas itu penuh dengan ancaman, penuh dengan pembunuhan. Nah, itu yang saya dapati. Hati, tetapi dikatakan bukan hati saja, tapi nafas, breathing. Itu bahasa aslinya gitu, breathing. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa dikata ungkapan breathing atau nafas, ini berarti Paulus ini bukan saja hatinya berkobar, tetapi bahkan alunan nafasnya itu penuh dengan ancaman. So he's breathing full of threats and murder, slaughter. So I like to share with you so then
You can imagine what's going on in Saulus' mind and heart and thinking. Saya ungkapkan ini supaya saudara saya bisa bayangkan bagaimana sikap emosinya dan pikirannya dan rencananya, energinya yang dia punya karena dikatakan breathing with threats. Bernapas dengan ancaman. Itu berarti hatinya, pikirannya, sikapnya seperti nafas hampir tiap detik. Itu mau dikatakan bahwa hampir setiap detik, menit orang ini penuh dengan program dan action penghancuran gereja. Ungkapan ini menunjukkan betapa bencinya Paulus. Nah, saya ringkas dengan kata itu. Ungkapan pernapasannya penuh dengan ancaman dan pembunuhan menunjukkan betapa Saulus ini penuh dengan hatred, penuh dengan kebencian. Kebencian kepada siapa? Kebencian kepada orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, jemaat Tuhan Yesus, yang dalam bahasa asli di situ dikatakan juga gereja. Yang mana setelah itu Tuhan Yesus katakan bahwa bukan Paulus menganiaya gereja, tapi justru Tuhan Yesus sendiri. Dan itu saya sebentar mau sampaikan lagi. Waduh, betapa indahnya kata-kata Tuhan Yesus. What a beautiful statement of our Lord Jesus Christ about church is himself. But before we go there, I'd like to share with you about these important expressions. Saya mau bicara tentang ekspresi yang sangat penting ini untuk kita bisa bayangkan betapa Paulus ini penuh dengan emosional, kejengkelan dan kebencian yang dalam sekali terhadap orang-orang percaya. Dengan ini saudara bisa bayangkan apa yang dikatakan oleh Ananias sebentar. Waktu Tuhan Yesus datang dan bertemu dengan Ananias untuk mengarahkan dia untuk bertemu dengan Paulus untuk disembuhkan, Pak Ananias juga katakan bahwa orang itu sangat jahat, Tuhan. Jadi Paulus ini terkenal atau Saulus ini terkenal sebagai penjahat atas gereja. Saulus was so popular and famous of his evil deeds towards the church of God as a destroyer, as a persecutor. If he only do one thing, then maybe that's it. But this is maybe more and more of bad things he has done. I myself never think about this before. I was thinking maybe just, but the more I read this, the more I understand how bad Apostle Paul was. After that, his name was Paul. So, when you read this, you can understand how bad this guy was. Jadi saudara, kalau kita baca lebih dalam, kita bisa bayangkan betapa jahatnya Rasul Paulus ini, yang sebelumnya namanya Saulus, terhadap gereja. Makanya saudara, dalam Alkitab juga dia katakan bahwa saya ini yang paling berdosa. Saya ini sebenarnya tidak layak dipanggil dan disebut sebagai rasul. Saudara bisa buka dalam kitab 1 Timotius. Kita juga bisa lihat dalam 1 Korintus pasal 15. Sebentar kita bisa lihat bagaimana dia sendiri katakan tentang hal itu. Dia akui betapa dirinya buruk. Betapa dia berdosa sekali dan sangat jahat terhadap gereja. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 agar kita bisa paham apa yang diakui oleh Paulus atau Saulus sendiri waktu itu. Di sini namanya sudah jadi Paulus. Saya baca supaya kita bisa sama-sama melihat. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai
13. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, kata Saulus atau kemudian Paulus, Rasul Paulus. Aku yang paling hina dari semua rasul. I am the one that very very bad, lower. Bahkan tidak layak disebut rasul. I'm not supposed to be called apostle. Sebab aku telah menganiaya jemaat. Because I have persecuted the church. Diakui betapa dia paling hina dan betapa dia tidak layak untuk dipanggil sebagai rasul. Tetapi kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dikanugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Because of God's grace. I got God's grace. Now I am different. Ayat yang lain yang dibicarakan tentang bagaimana Saulus atau Paulus mengakui betapa rusaknya dia, saudara dan saya bisa lihat dan saya baca 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. We can see also the other text talking about Apostle Paul acknowledged that he was bad. Even he acknowledged he was a sinner. 1 Timothy 1 verse 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan diantaranya akulah yang paling berdosa. I am the most sinner. I am the one that commit highest sin. Saya yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dua teks ini menunjukkan betapa Saulus atau Rasul Paulus mengakui kejahatannya, mengakui kesalahannya. So you see, these two texts prove that he was a big sinner compared to the other apostles. Dia mengerti betul betapa buruknya dirinya, betapa jahat dirinya, betapa dia telah berikhtiar dan action dalam menghancurkan gereja, menganiaya gereja Tuhan. Jadi kita lihat betapa buruk dan betapa jahatnya Saulus. Makanya dikatakan saya ini tidak layak disebut atau dipanggil rasul. Karena saya paling berdosa. I'm the worst compared to the others apostles. I am not deserved to be called as an apostle. Saya tidak layak dipanggil sebagai rasul. Karena dia tahu betapa banyaknya, betapa bencinya dan kebencian membawa kepada pembunuhan. Betapa dia begitu mengadakan tindakan-tindakan yang membahayakan, menganiaya, bahkan mengarah pada kematian umat Tuhan, jemaat Tuhan.
Hal ini perlu kita renungkan supaya kita bisa lihat bagaimana dalamnya kasih karunia dari Tuhan yang mau memilih orang seperti Saulus atau kemudian Paulus. Saya ingin membagi kepada saudara bagaimana Saulus atau Rasul Paulus kemudian menyampaikan tentang perbuatan-perbuatan jahatnya terhadap gereja. Saudara saya bisa buka dalam Kisah Para Rasul pasal 22. Let us go to Acts chapter 22 to see how the Apostle Paul himself acknowledged all his evil deeds toward the church. Let's read. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 22. Kita langsung lihat di ayat yang keempat. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Pengikut jalan Tuhan ya jemaat Tuhan. Ya pengikut Tuhan. Ya murid-murid Tuhan. Ya orang percaya. Ya orang Kristen. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Sampai mereka mati. Look at that. Lihat itu. Sampai mereka mati. Dengan kata sampai mereka mati, berarti sebenarnya dia tidak saja membunuh satu orang. Tentu dengan anggota Sanhedrin dan lain-lain, tetapi dia terlibat di dalam pembunuhan orang-orang ini. Jadi bukan saja Stefanus yang menjadi korban kematian, tetapi juga ada orang-orang yang lain yang tidak tercatat di sini. Karena dikatakan di sini jelas, aku telah menganiaya. Kata menganiaya berarti masih hidup. Tetapi teraniaya dan menderita. Namun dikatakan selanjutnya bahwa mereka dianiaya sampai mati. So they were being persecuted until die. Look at that. So he was involved in murdering the believers. Laki-laki dan perempuan kutangkap. Look at that. It's not only men, even women. Bukan saja laki-laki, perempuan juga dia tangkap. Makanya saudara lihat, Ananias mau pergi berdua untuk dia juga nulis, Tuhan, orang ini terkenal jahat. Bahkan dia datang di sini untuk tangkap orang-orang percaya, untuk dibawa ke Yerusalem, untuk disesa, untuk dianiaya, untuk dimasukkan ke penjara. Bahkan dikatakan di sana sampai ada yang mati. Wow, this is a terrible story about the background of Apostle Paul. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. I caught men and women and I delivered them to jail. Jadi begitu bencinya dan begitu jahatnya keinginan dan rencana dan action dari Rasul Paulus sampai menyusahkan bahkan mematikan jemaat. Yang sebelumnya itu sebelum bertobat yaitu nama Saulus. Tentang hal itu banyak imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Ya dia kasih tahu. Waktu dia dihakimi, dia bilang, ini hal bukan saya omong kosong. Saya ini juga church destroyer. Saya ini juga seperti kamu, mau menangkap orang-orang yang ikut Tuhan Yesus itu. Dan saya juga buat seperti kamu untuk menyusahkan mereka. Jadi ini bukan hal yang saya buat-buat. Saya juga seperti kamu. Dan mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan. Dan yang terdapat juga di situ. Dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Jadi teks ini menunjukkan kepada kita bagaimana planning and action dari Saulus. Di dalam mendestroy, menghancurkan gereja Tuhan Yesus. Kenapa saya sebut ini? Dengan menyebut ini, saudara dan saya bisa bersama-sama membayangkan betapa jahatnya
Saulus waktu itu terhadap gereja. Saudara dan saya juga bisa lebih membayangkan lebih dalam kalau kita bayangkan kita ada di situ, kita ada di Yerusalem dan datang saudara kita, keluarga kita datang ditangkap dan diderek dan ditarik dan dibawa ke penjara dan dianiaya. Saudara dan saya bisa bayangkan itu. Kalau saudara dan saya ada di Damsyik, saudara bisa bayangkan itu. Bagaimana Saulus ini bersama dengan pasukan, dia bukan datang sendiri, karena dalam cerita itu dikatakan dia datang dengan teman-teman, dengan pasukan-pasukan itu. Kalau sudah dapat surat dari Sanhedrin, dia pergi dan dia action dengan gunakan power itu, dihancurkan. Jadi saudara, ini hal yang sangat mendebarkan hati, bisa juga menakutkan, mengkhawatirkan karena penganiayaan yang terjadi. Sekarang kita mendengar cerita banyak terjadi juga. Bagaimana orang percaya dianiaya. Bagaimana saudara saya bisa alami penganiayaan, bisa masuk di penjara, bisa dipukul, bisa juga sampai mati saudara kita atau diri kita sendiri. Jadi cerita ini bisa kita lihat untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita, di mana saja kita berada. You can apply the story of the Bible, of the life of Apostle Paul or Saulus before. When we are facing the persecution, when we are facing the difficult situation of non-believers and thinking that how could this possible? Why I follow Jesus and I have this problem, I have this hard time. Why we follow Jesus and we have our time to build the church? Why we follow Jesus but we get hate? We got problem, we got difficulties, we got tension, we got oppression from non-believers. Why this is important? Then we can learn that things like this not happen by chance. Not happen by chance or by chance in English. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan mengetahui ini semua. Kenapa ini Tuhan mengetahui? Kita lihat kembali kepada teks. Tatkala Paulus berkobar-kobar dengan nafasnya dan dirinya yang penuh dengan kebencian dan emosi, dan ingin menghancurkan dan membunuh dalam perjalanannya ke Damsyik. Tujuannya menghancurkan, justru hasilnya bukan menghancurkan, tapi dirinya sendiri dirubah oleh Tuhan. Ini menurut saya kabar baik. This is the good news. That God changed the evil man to be a good man. God changed a church destroyer to be a church builder. Amazing, isn't it? Ini luar biasa, bukan? Ini penting. Dan kalau saudara menghadapi orang yang ingin menganiaya, menyusahkan, membenci kita, saudara, kita berdoa. Karena saudara, hal-hal begini tidak terjadi saja begitu tanpa Tuhan tahu. Peristiwa ini membuktikan bahwa aniaya demi aniaya yang dibuat oleh Saulus dan teman-temannya ada di dalam recording dari Tuhan. All these evil things that done by Saulus and his friends were recorded by God, recorded by Jesus. And that's why when Jesus came to Saulus, he said, "Saulus, Saulus, why did you destroy me?"
Nah, ini penting saudara, tatkala Tuhan Yesus datang dan bicara, ini penting, ini menunjukkan bahwa gereja ada di dalam pengawasan, pengontrolan, perhatian, perlindungan, pengontrolan Tuhan Yesus detik per detik. Bagi kita yang percaya ini perlu dicatat. Saya baca bagaimana Tuhan Yesus berkata. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dalam pasal yang lain dikatakan cahayanya itu lebih besar, kuat dari matahari. Dan dikatakan waktu itu terjadi pada siang hari. Jadi saudara bisa bayangkan ada matahari, cahaya datang lebih lagi dari matahari. Ini cahaya surgawi dan dia alami sendiri. Itu di dalam pasal yang lain. Yang nanti ada waktu saudara bisa baca di rumah atau di diri sendiri. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dalam pasal yang lain, tatkala Saulus menyampaikan cerita tentang ini, dalam pasal ke-22 dan pasal yang lain, tatkala dia menyampaikan tentang keadaan itu, dia menyampaikan bahwa yang rebah bukan dia saja, pengikut-pengikutnya juga rebah, jatuh orang-orang yang kawan-kawan yang bersama dengan dia. Tapi yang saya mau fokuskan di sini, saudara, dikatakan kata Tuhan Yesus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus, Saulus, why do you destroy me? Mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan Yesus tidak bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya gereja? Nah, ini bagus, saudara. Ini bagus untuk kita. Jadi Tuhan Yesus menggunakan nama gereja dengan dirinya. Itu berarti siapa yang menganiaya gereja, menganiaya Tuhan Yesus. Wah, that's beautiful. That's very important. Siapa yang membenci gereja, membenci Tuhan Yesus. Siapa yang menghancurkan gereja, menghancurkan Tuhan Yesus. Siapa yang menyesah gereja, menyesah Tuhan Yesus. Kalau kata gereja, saudara pikir, wah terlalu besar. Ini gereja, ini Tuhan Yesus tidak bicara tentang a church as a building. Dia tidak bicara tentang gereja sebagai suatu bangunan. Dan Paulus juga bicara tentang penghancuran. Dia tidak bicara tentang dia pergi hancurkan bangunan. Yang dia bilang itu dia pergi, itu dia hancurkan. Itu manusia, pengikut. This is important for us to remember and to think. It's not about the building, but about the people. So when someone is being persecuted, actually, the one who persecuted is not that guy, but also to Jesus. Jadi saudara, mari kita aplikasikan ini kepada diri kita sendiri. Saudara dan saya yang adalah anggota gereja, yang adalah pengikut Tuhan Yesus, yang adalah orang percaya, tatkala saudara dan saya dianiaya, dibenci, disusahin, dibuat sulit, dan segala macam yang lain, firman Tuhan ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa orang yang menyusahkan kita itu, apakah pribadi kecil maupun besar, kelompok gereja atau 1-2 orang atau 1 orang saja, sebenarnya dia menganiaya, menyusahkan, menghancurkan Tuhan sendiri. Dan saya mau menarik kesimpulan di sini bahwa sebenarnya gereja adalah Tuhan Yesus. Maka tatkala saudara dan saya menjadi percaya, saudara dan saya menjadi anggota tubuh Tuhan Yesus, dan itu ungkapan yang sering dipakai. Gereja adalah tubuh Tuhan Yesus. The church is the body of Christ. So when you destroy the body, even one body, part of the body of Christ, you destroy it, you persecute
Christ himself. Tatkala ada orang yang datang menganiaya salah satu anggota dari gereja, dari tubuh Tuhan Yesus, dia sebenarnya menghancurkan, menganiaya Tuhan Yesus sendiri. Ini adalah hiburan. This is comfort for us. That you are Christ. And Christ is actually you. Saudara adalah bagian dari tubuh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat bahwa gereja adalah tubuhnya sendiri. Makanya dikatakan di sana, siapakah engkau? Kata Saulus kepadanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Look at that. I am Jesus that you are persecuting. Jadi Tuhan Yesus tidak bilang bahwa siapa aku, dia tidak bilang saya ini adalah orang Yesus, orang Nazaret itu yang lagi dikhotbahkan. Tuhan Yesus tidak bicara itu. Tuhan Yesus justru katakan, saya ini yang kau aniaya. Dengan berkata begini, Tuhan Yesus mau jelaskan kepada Saulus. Saulus bertobat, kamu lagi jalan salah. Kamu telah melakukan hal yang tidak tepat dan sekarang saya datang bertemu dengan engkau supaya engkau melihat bahwa engkau melakukan kejahatan terhadap diriku. Engkau melakukan kejahatan kepada aku. Jadi saudara-saudara, ini hiburan yang super luar biasa. Tatkala kita berada dalam kesulitan, tatkala kita menghadapi penganiayaan, tatkala kita menghadapi ketidakadilan, tatkala kita menghadapi orang yang membenci kita, tatkala kita dalam kesusahan, tatkala kita mengalami penderitaan karena Tuhan Yesus. Dan menurut saya, dengan firman Tuhan ini menunjukkan bahwa saudara dan saya dipelihara. Dan saudara dan saya ada dalam genggaman Tuhan Yesus. Sama seperti yang dikatakan dalam kitab Wahyu, bahwa gereja ada dalam tangan Tuhan Yesus. Bahkan dalam tangan kanan Tuhan Yesus yang selalu melindungi, yang selalu memperhatikan, selalu care. Dan tatkala dia ada di sebelah kanan, tangan kanannya, berarti itu dekat dengan hatinya. Saudara lihat sendiri, meskipun gereja, jemaat, ada yang dianiaya dan sampai mati dan sampai masuk penjara, tapi itu bukan berarti bahwa itu terlepas dari pengawasan, perlindungan, perhatian Tuhan Yesus. Ada yang Tuhan Yesus izinkan itu supaya mereka kembali ke Tuhan Yesus. Tetapi ada juga yang Tuhan Yesus lihat dan pelihara dengan cara-cara Tuhan. Bahwa tidak ada satu jemaat pun, satu orang pun yang percaya yang ada di luar kepedulian dan perhatian, supervise and care of our Lord Jesus Christ. Saya kira saudara saya harus bersyukur dan berterima kasih karena kita memiliki Allah seperti ini. Di dalam firman Tuhan juga katakan bahwa dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terlelap. Saudara dan saya tertidur, terlelap, capek, tapi dia tidak. Dia mengawasi dan melihat satu persatu umat Tuhan sampai dia datang kembali. Dan orang yang menyusahkan gereja pun dia bisa rubah untuk bertobat. Even the church destroyer, even the evil one, even church persecutor that very, very evil, like Saulus, God still can change. God still can take him back and make him as a believer, as a new creation. And that's what Apostle Paul himself said in his
writing in 1 Corinthians chapter 5 verse 17. It says that who is in Christ is a new creation. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Maka orang yang berikhtiar menghancurkan gereja pun, dan yang menghancurkan gereja, dan yang membinasakan dan menganiaya gereja, dalam arti anggota gereja, bisa berubah. Dan kalau orang seperti ini bisa berubah, maka kalau ada anak kita yang begitu jahat dan tidak mendengar, itu pun bisa berubah. Dan kalau orang ini seperti Saulus ini bisa berubah, maka suami atau istri kita yang kita lihat begitu mengkhawatirkan dan tidak taat dan tidak mau ikut dan bisa menjadi pelawan gereja atau pelawan orang tua, itu pun bisa bertobat. Itu bisa kembali. Karena contoh ini jelas. Saulus yang begitu jahat, penghancur, pembunuh, bisa bertobat dan menjadi alat yang super luar biasa bagi gereja. Kenapa? How is it possible? Bagaimana memang mungkin? Kok bisa ya? Ya bagi manusia tidak mungkin. Bagi Saulus ini juga tidak mungkin. Bagi orang tua yang punya anak yang begitu jahat, merasa aduh ini tidak mungkin, sudah berdoa ulang-ulang, sudah counseling, sudah ini, kok tidak mungkin. Kalau ada suami atau istri atau siapa saja atau teman yang begitu jahat dan kita pikir aduh tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. With God, nothing is impossible. How? Bagaimana? Saudara lihat di sana. Tatkala Tuhan datang bertemu dan katakan bahwa engkau harus pergi dan akan bertemu dengan Ananias. Dan Tuhan pergi berbicara dengan Ananias bahwa engkau harus pergi bertemu dengan Saulus yang sedang berdoa. Dan tumpangkan tangan ke atasnya dan dia akan sembuh. Dan Ananias pergi ke sana dan nyatakan itu kepada Saulus. Dan mata Saulus yang menjadi buta menjadi terbuka dan melihat. Dan yang saya mau catat yaitu kata Tuhan Yesus kepada Ananias untuk disampaikan kepada Paulus. Ayat yang ke-15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, maksudnya kepada Ananias, pergilah sebab orang ini, maksudnya Saulus, adalah alat pilihan bagiku. Terjemahan kata firman Tuhan dalam bahasa asli dikatakan tetapi kata Tuhan. Tetapi Tuhan berkata. Tuhan berbicara. Tuhan Yesus berbicara kepada Ananias. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihanku. A vessel of choice. A vessel of election. Saya memilih dia. Wow. Itulah saya bilang, kok bisa? Ya bisa. Hanya kalau Tuhan memilih. Hanya kalau Tuhan action. Dan kalau Tuhan sudah action, tidak ada yang bisa tidak. Kalau Tuhan sudah buat, Tuhan sudah laksanakan, tidak bisa tidak. Orang yang sejahat apapun akan berubah. Itu. That is the good news for us. Makanya saudara saya dengan cerita ini saudara terpanggil. Dan saya terpanggil untuk juga berdoa bagi orang yang berikhtiar atau yang telah membenci dan menghancurkan gereja. Kita berdoa. Kita memang tidak bisa merubah orang seperti itu. Kalau orang sudah benci gereja, orang sudah mau membahayakan gereja atau jemaat atau orang percaya, tidak bisa rubah dia. Kita tidak bisa. Yang bisa rubah hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal itu yang bisa merubah hati orang, pikiran orang, diri orang untuk menjadi baru. Itu yang kita baca di dalam Mazmur 51. Dia saja yang bisa merubah hati orang.
pikiran orang, diri orang untuk menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Kita tidak bisa merubah orang dengan paksa. Kita tidak bisa merubah orang dengan uang. Kita tidak bisa merubah orang dengan cara-cara kita. Yang bisa merubah orang dari yang tidak percaya menjadi percaya. Dari yang jahat menjadi baik. Dari yang membenci gereja menjadi mencintai gereja. Dari penghancur gereja menjadi pembangun gereja atau jemaat. Hanya Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah pilih, itu akan terjadi. Makanya saudara lihat di dalam surat Rasul Paulus, khususnya dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang 4 dan ayat ke-5. Dia nyatakan tentang rahasia election, rahasia pemilihan. Bahwa kalau Tuhan sudah pilih dari semula orang yang percaya itu, dia akan percaya dan diselamatkan. Paulus dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan datang merubah dia. Orang ini menjadi alat pilihanku untuk memberitakan namaku. Tuhan pilih dia untuk memberitakan namaku. Untuk menjadi saksi dari Tuhan Yesus. Dia memang bukan murid Tuhan Yesus yang langsung seperti rasul-rasul. Tetapi karena Tuhan memilih dia, Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan kepada dia. Sehingga dia menjadi alat untuk mengetahui rahasia-rahasia surgawi yang Tuhan sampaikan. Sehingga dia menjadi seorang penulis firman Tuhan. Di dalam kitab perjanjian baru, saudara lihat ada 13 surat yang kita baca, yang kita pakai, yang kita imani. Semuanya datang dari Saulus yang disebut Paulus setelah itu. Penghancur gereja dipakai dan dirubah oleh Tuhan menjadi pembangun gereja. Penganiaya gereja menjadi penyembuh gereja. Pembunuh gereja menjadi pembawa kehidupan bagi gereja. Penghancur umat, jemaat, orang percaya menjadi pembangun umat percaya. How is it possible? Bagaimana mungkin? Kok bisa? Ya hanya Tuhan. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan Yesus. Makanya saudara dengan ini Rasul Paulus itu selalu menggunakan kata the grace, by the grace of God, by the mercy of God. Itu selalu menjadi the core message. Itu menjadi berita yang inti di dalam suratnya. Dan dia tidak bisa terlepas dari ini. Selalu dia membuat surat, dia selalu gunakan kata ini dalam awal surat, bahkan di akhir surat, bahkan di tengah surat. Dia selalu gunakan grace of God and peace of God. Dia selalu menggunakan kata rahmat Tuhan. Dia selalu menggunakan kata kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena dia sendiri alami itu. Dia sendiri alami the great grace of God. Mercy of God. Dia sendiri alami. Karena dia orang penghancur gereja, penganiaya gereja. Hanya karena grace of God, hanya karena kasih karunia Allah, hanya karena kemurahan Allah, hanya karena rahmat Allah. Itu sajalah yang memungkinkan ini semua terjadi. Kok bisa ya? Ya bisa. Dia dipakai untuk menjadi pemberita Injil. Dia dipakai untuk memberitakan Injil atau nama Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja, dan kepada orang Israel. Ada 3 tugas utama yang dia harus kerjakan. Dalam rangka membangun gereja, menyembuhkan gereja, membawa berita kehidupan, membawa berita kedamaian, membawa berita keselamatan kepada orang Israel, kepada raja-raja, dan kepada bangsa-bangsa lain. Dia setelah bertobat dan dibaptis, dalam pasal 22 dikatakan setelah itu dia dibaptis,
Dan setelah dia dibaptis di Damsyik, dia langsung menjadi orang baru. Dan dia langsung berdiri, dan dia langsung berkhotbah, dia langsung mengajar, dia langsung memberitakan tentang Tuhan Yesus. Saudara lihat dalam ayat yang ke-19. Saulus tinggal beberapa lama bersama dengan murid-murid di Damsyik, ayat 19. Ayat 20, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. He preached the gospel, he brought the gospel at the synagogues one by one and saying, Jesus is the Son of God. Wow. Berani. Penghancur menjadi pembangun. Destroyer become a builder. And he's so brave. Terlalu berani. Pergi ke rumah-rumah. Ini di depan banyak orang Yahudi. Di depan sinagoga ini banyak orang. Dia berdiri dan dia katakan bahwa yang dibicarakan di perjanjian lama itulah Mesias, itulah anak Allah. Saya bisa bayangkan, saudara juga bisa bayangkan bagaimana dia pergi ke sinagog dan orang Yahudi begitu banyak dan dia berdiri dan dia nyatakan. Dan ini keberanian, dia sendiri tahu kalau orang mendengar ini dia bisa dihancurkan, dia bisa dibunuh. Karena dia sendiri membunuh orang yang menjadi percaya. Sekarang dia kembali menyatakan untuk orang harus percaya, berarti dia juga bisa ditangkap, dia bisa saja dianiaya, dia bisa saja juga dimasukkan dalam penjara, bahkan dibunuh. Dan betul, setelah itu saudara bisa lihat dalam cerita selanjutnya. The next story you can see how they tried to destroy him, to kill him. Orang-orang Yahudi mau membunuh dia seterusnya, cerita selanjutnya. Tetapi dia tidak takut, dikatakan dengan berani, dia nyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa bisa begini? Karena memang Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah rubah hati kita, saudara, kita itu akan berani beritakan Injil. Tidak takut lagi, kita berani untuk menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini, maksudnya ke Damsyik, dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. He proved to them that Jesus is the Messiah. You need a courageous heart. Ini membutuhkan keberanian yang luar biasa. Hanya orang yang telah dirubah dan dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan sajalah yang berani berdiri dan menjelaskan dan berkhotbah bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Yesus adalah Mesias di depan orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias. Hanya Tuhan sajalah yang bisa buat itu. Dan saudara dan saya juga mendapat berkat dari dia. Dari Tuhan lewat dia. Lewat tulisan-tulisan firman Tuhan. Yang Rasul Paulus tulis. Yang dia peroleh dari Tuhan. Dalam pasal yang ke-22 dijelaskan tentang bagaimana dia mendapat pernyataan-pernyataan dari Tuhan. Lalu katanya, ini kata Rasul Paulus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi, Allah nenek moyang kita, dari pasal 22 ayat 14, telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Ini kata Ananias kepada Saulus atau Paulus. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah aku, kata Paulus, sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi
Dan aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segera tinggalkan Yerusalem sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Selanjutnya dalam ayat yang ke-20 dari pasal 22 dikatakan, dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Saulus atau Paulus, setelah bertobat, dia langsung mengambil waktu di Damsyik, langsung action, memberitakan firman Tuhan di Damsyik kepada orang-orang Yahudi. Dari situ dia pergi ke Yerusalem. Dia juga action di sana, meskipun orang-orang rencana untuk membunuh dia, tapi murid-muridnya menggunakan keranjang untuk memindahkan dia masuk ke Yerusalem. Dan waktu dia masuk ke Yerusalem, dia lagi memberitakan firman Tuhan dan dia pergi untuk bergabung dengan murid-murid atau orang-orang percaya yang lain. Tetapi justru mereka takut, mereka tidak percaya bagaimana orang ini bisa datang, orang yang jahat ini. Dan itulah sering terjadi begitu. Orang tidak siap menerima orang yang baru bertobat karena ketakutan dengan kejahatan-kejahatan yang sudah dibuat. Tetapi dikatakan di sana, Barnabas menerima dia dan bawa dia ke rasul-rasul. Dan kemudian dia menyatakan tentang bagaimana Tuhan merubah dia. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri datang dan merubah dia dan menyatakan diri tentang Tuhan Yesus sendiri. Nah, seperti yang Tuhan katakan, dia akan menjadi alat untuk memberitakan firman di Israel, bagi bangsa Israel. Dan dia action dengan berani menyatakan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah dan adalah Mesias. Kemudian mereka membawa dia ke Kaisarea untuk dibawa ke Tarsus. Dan apa ini disampaikan? Ini supaya menunjukkan kepada kita apa yang Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-15. Bahwa dia yang telah Tuhan pilih menjadi alat untuk memberitakan Injil kepada orang Israel, tetapi juga kepada orang-orang non-Israel, yaitu bangsa-bangsa lain atau non-Yahudi. Maka dia sampai di sana, dia memberitakan firman Tuhan yang saudara bisa lihat dalam cerita selanjutnya, dalam pasal-pasal selanjutnya. Disampaikan bagaimana Rasul Paulus mulai keluar dari Tarsus, pergi ke Asia, pergi ke Eropa, sampai ke Roma dan balik dalam perjalanan misinya. Luar biasa, Tuhan pakai dia membawa berita Injil ke bangsa-bangsa yang lain. Bahkan selain itu juga Tuhan katakan bahwa dia juga akan menjadi alat untuk memberitakan Injil ke raja-raja. Salah satunya saudara bisa lihat dalam catatan firman Tuhan tatkala dia memberi kesaksiannya kepada Raja Agripa. Saudara bisa lihat dalam pasal yang ke-26. Saya tidak ada waktu untuk baca itu, tapi saudara bisa membaca di rumah bagaimana apa yang Tuhan katakan digenapi. What God has said in His word, that He will become a vessel in God's hand to bring the gospel to the Jews, Israelite, and to other nation and to the kings. He fulfilled. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau Tuhan omong, tidak ada yang tidak terjadi. Kalau Tuhan katakan, tidak ada yang tidak digenapi. Manusia boleh omong dan tidak bisa digenapi. Manusia boleh janji dan tidak bisa digenapi. Manusia boleh nyatakan dan tidak terwujud. Tapi kalau Tuhan sudah omong, tidak ada yang tidak digenapi. Dan kalau Tuhan sudah rubah, tidak ada yang bisa tidak berubah. Saudara, bukan saja Paulus yang berubah. Dalam sejarah Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada begitu banyak cerita yang kita bisa ambil. Orang yang tidak percaya menjadi percaya, orang yang berdosa dan
bertobat. Salah satu contoh yang saya bisa kasih kepada saudara untuk kita lihat bagaimana bahkan orang yang begitu jahat, Tuhan Yesus bisa rubah dan dia diselamatkan. Yang tidak ada harapan akhirnya menjadi harapan. Orang yang itu, yaitu yang ada di sebelah kanan atau samping Tuhan Yesus yang disalibkan. Penyamun, penjahat itu. Tatkala dia akui Tuhan Yesus sebagai Kristus, Mesias, anak Allah, Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Itu berarti engkau diselamatkan. Dalam cerita saudara, ada banyak orang lagi. Contoh satu yang saya bisa sampaikan, Agustinus yang begitu jahat. Tapi Tuhan berubah dia dan Agustinus menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Mamanya berdoa untuk dia. Selanjutnya Tuhan berubah dia dan Agustinus berubah dan menjadi salah seorang alat dalam tangan Tuhan. Bapak gereja yang sangat dipakai oleh gereja bahkan sampai sepanjang abad. Termasuk sampai ke reformasi, sampai pada saat ini pun tulisan-tulisan Agustinus yang sebelumnya begitu rusak dan jahat, Tuhan rubah. Saudara, bagaimana dengan zaman sekarang? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saudara sudah dengar banyak cerita. Banyak orang yang menghancurkan gereja berubah menjadi pembangun gereja. Banyak orang yang berikhtiar membahayakan gereja. Tuhan membalik orang-orang seperti itu dan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Inilah hebatnya Tuhan kita. Inilah hebatnya Tuhan Yesus. Kok bisa? Oh ya bisa. Kok mungkin? Oh ya mungkin. Saudara dan saya juga percaya dan ingat bahwa Tuhan bisa merubah kita lebih luar biasa lagi. Untuk menjadi pembangun gereja yang super berani. Dan luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kok bisa? Kok bisa ya? Oh ya bisa. Tuhan berkati saudara dan saya. Amin.